Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi ya di wadah inspirasi keislaman yang insya Allah Allah muliakan dan Allah cintai ini. Hari ini agak beda teman-teman, karena kita ada di sebuah rubrik namanya Q&A, yaitu question and answer. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu ada seorang saudari kita, sahabat kita, seorang muslimah yang mengirimkan pesan kepada saya lewat media WhatsApp. Dia konsultasi soal polemik keluarga kakak perempuannya beserta kakak iparnya. Jadi kakak perempuannya dan juga suami kakak perempuannya. Lalu saudari kita ini bertanya, bolehkah seorang wanita muslimah meminta kepada suaminya untuk bercerai karena suaminya ini ternyata awam terhadap agama. Dan ternyata si saudara perempuannya ini, kakak perempuannya, justru keimanannya menjadi futur karena lama bergaul bersama dengan suaminya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Insya Allah mari kita jawab bersama-sama. Sahabat muslimah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah, untuk menjawab pertanyaan ini kayaknya saya akan merujuk kepada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berkata begini, "Kamulam minar rijali kasir, walam yaklam minan nisa illa arba'ah." Laki-laki yang sempurna itu jumlahnya banyak teman-teman. Para nabi dan para rasul semuanya adalah laki-laki yang sempurna. Sementara perempuan yang sempurna itu jumlahnya hanya ada 4 teman-teman. Para ulama sepakat 4 perempuan yang sempurna ini, pertama adalah Asiyah, istri dari Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra, istri dari sahabat Ali, putri dari Rasulullah SAW. Kenapa 4 perempuan ini bisa dikatakan sempurna? Para ulama bersepakat 4 perempuan ini kecuali Maryam, 3 diantaranya yaitu Asiyah, Khadijah, dan juga Fatimah, Allah berikan label kesempurnaan tidak lain tidak bukan karena mereka sangat wafa kepada suami mereka. Apa itu arti wafa teman-teman? Wafa itu artinya habis-habisan. Dalam bahasa yang lebih gampang, artinya adalah setia luar biasa kepada suaminya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini teman-teman? Apapun kesulitan yang Anda alami pada saat Anda berkeluarga bersama dengan suami Anda, kewafaan Anda kepada suami Anda itu akan memberikan pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anda sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah, sangat setia mendampingi suami Anda, tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang dialami oleh suami Anda, masalah ekonomi misalnya, bukankah Rasulullah SAW dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib keduanya sama-sama memiliki problem di sisi ekonomi? Kita bisa lihat bahwa di masa-masa awal dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah sampai dalam taraf kemiskinan, dan Khadijah binti Khuwailid sangat setia mendampingi Rasulullah tanpa keluhan sedikit pun. Begitu juga dengan Fatimah Az-Zahra. Pada saat mendampingi sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali juga jatuh dalam taraf kemiskinan teman-teman semua. Tapi dalam riwayat, hanya sedikit sekali Fatimah Az-Zahra mengeluhkan soal kemiskinannya. Mereka berdua, Khadijah dan juga Fatimah, sangat sabar mendampingi kesulitan ekonomi suaminya dan kesulitan suaminya dalam berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya dengan Asiyah, istri dari Fir'aun? Kita bisa lihat dalam Al-Quranul Karim bahwa Fir'aun ini adalah seorang laki-laki yang sangat-sangat sombong, membangkang luar biasa kepada Allah dan juga Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi bagaimana sikap dari Asiyah? Asiyah adalah seorang wanita muslimah, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi Asiyah tidak sekalipun meninggalkan Fir'aun teman-teman semua. Asiyah tetap sabar mendakwahkan Fir'aun, bahkan sampai akhir hayatnya diriwayatkan bahwa Asiyah meninggal di tangan Fir'aun dalam kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun teman-teman semua. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Asiyah ini teman-teman semua? Kalau cerita Khadijah dan cerita Fatimah
mereka mendampingi suaminya dalam kesulitan dakwah dan kesulitan ekonomi, tapi Asiyah mendampingi suaminya dalam kekurangan keimanan, teman-teman semua. Maka untuk para sahabat muslimah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau Anda ingin mendapatkan pahala luar biasa dari Allah, seperti pahala yang Allah timpakan, yang Allah berikan kepada para wanita-wanita sempurna yang pernah Allah ceritakan lewat lisan mulia Rasulullah SAW, maka ikutilah jejak Asiyah, Khadijah, dan Fatimah dalam kewafaan mereka mendampingi suaminya apapun kesulitan yang dialami oleh Anda. Kalau suami Anda memiliki kesulitan dalam soal ekonomi, maka jadilah Khadijah dan Fatimah. Bila suami Anda memiliki kesulitan dalam soal keimanan, suami Anda awam dalam soal agama, jadilah Asiyah, teman-teman semua. Bersabarlah mendampingi suami Anda dalam kesulitan dan kekurangan. Tetap tingkatkan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Anda ikut futur seperti halnya suami Anda kekurangan keimanan. Dan yang ketiga yang paling penting, tetaplah bersabar dalam mendakwahkan suami Anda dalam soal keislaman yang kafah. Boleh jadi hidayah dari Allah untuk suami Anda turun lewat lisan Anda. Dan kalau itu terjadi, pahala luar biasa menanti Anda, dan insya Allah biiznillah surga Allah akan menanti buat Anda. Ingat, dalam dakwah kepada siapapun yang kita incar bukan hasilnya. Yang kita incar adalah pahala dari Allah dalam proses kita melaksanakan dakwahnya. Boleh jadi pada saat Anda berdakwah kepada suami Anda, dakwah Anda tidak membuahkan hasil. Sampai Anda meninggal ternyata suami Anda masih tetap saja futur dalam keimanannya. Tapi tidak masalah. Kenapa? Karena insya Allah Allah akan menyediakan buat Anda pahala luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan boleh jadi Allah akan memasangkan Anda dengan laki-laki yang sangat mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya ternyata dakwah Anda membuahkan hasil, lalu Allah turunkan hidayah untuk suami Anda lewat dakwah Anda, lalu Anda berdua menikmati kenikmatan berada dalam sebuah keluarga yang sama-sama sakinah, mawaddah, dan warahmah, baik Anda ataupun suami Anda sama-sama beriman dengan sangat amat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah begitu Anda berdua meninggal, Anda akan tetap dipasangkan dengan suami Anda. Anda akan berpasangan sampai di akhirat di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjawab pertanyaan dari saudari muslimah kita ini, teman-teman, wahai para muslimah, memang dalam Islam bercerai itu hukum asalnya tidak haram. Hukum asalnya adalah makruh, teman-teman semua. Tapi Allah menyediakan buat Anda para muslimah kesempatan untuk mendapatkan pahala seperti halnya Allah berikan kepada para wanita sempurna, yaitu pahala wafa kepada suami Anda. Pahala setia luar biasa mendampingi suami Anda apapun kesulitan yang dialami oleh suami Anda. Maka saran dari saya untuk para muslimah sekalian, apapun kesulitan yang Anda alami berkeluarga bersama suami Anda, wafalah kepada suami Anda. Bersabarlah mendampingi suami Anda apapun kesulitan yang Anda alami. Insya Allah Anda akan mendapatkan jannah dari Allah. Anda akan mendapatkan pahala dari Allah seperti halnya para wanita sempurna mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah biiznillah. Dan apalagi sih yang kita incar dalam hidup kita selain mendapatkan pahala luar biasa dari Allah, selain mendapatkan keridhaan dari Allah? Bukankah hidup kita ini cuma sementara? Insya Allah mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita semua yang beriman dan bertakwa kepada Allah di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.